Persiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3 SMA Negeri 57 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat peserta rapat persiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi karunia nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, namun tetap dalam suasana melindungi saudara kita, rekan kita yang kebetulan terkena COVID atau penyakit yang lain dengan melaksanakan prokes 3T. Testing, memeriksakan diri; tracing, pelacakan diri; treatment, perawatan diri. Dan jangan lupa kita melindungi saudara kita, teman kita yang sehat walafiat agar tetap kondisi sehatnya terjaga, tidak terpapar COVID-19 atau penyakit yang lain dengan melaksanakan 5M, memakai masker dengan baik, membatasi mobilitas dan interaksi, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menghindar kerumunan, dan menjaga jarak minimal 2 meter, serta apa yang diinginkan mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi bagi satuan pendidikan yang sudah menamatkan modul-modul PTKMB dan ISB, baik murid maupun orang tua, maka pimpinan atau pendidik yang ditunjuk untuk 1. Mengumpulkan seluruh sertifikat pada folder Google Drive. 2. Mengatur folder dan file di Google Drive seperti contoh yang sudah disampaikan. Yang ketiga, memastikan folder Google Drive terbuka untuk umum. Yang keempat, mengirim link Google Drive yang berisi sertifikat ke email yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, mengirim email maksimal tanggal 29 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka terbatas atau Satgas COVID-19 PTM SMA Negeri 57 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3 masa COVID tahun pelajaran 2021-2022. Dasar hukumnya adalah semua peraturan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan nasional maka dijadikan dasar hukum. Kemudian turunannya adalah kalender pendidikan SMA Negeri 57 Jakarta dan program kerja SMA Negeri 57 Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 57 Jakarta nomor 645 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 nomor 657 tahun 2021 tentang Tim
persiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3. Nomor 658 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahap 3 tahun pelajaran 2021-2022. Standar Operasional Prosedur berjumlah 19. 1. Kita mulai dari pengertian. 2. Peserta pembelajaran tatap muka terbatas. 3. Tenaga pendidik dan kependidikan. 4. Sarana dan prasarana sekolah. 5. Pengaturan ruang belajar. 6. Jam tatap muka, tata ruang, jadwal rombongan belajar, tatap muka terbatas. 7. Tim sosial, tim psikososial. 8. Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. 9. Tim pelatihan dan humas. 10. Tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. 11. Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah. Ke-12. Kondisi medis warga sekolah. Ke-13. Kantin. Ke-14. Kegiatan olahraga. Ke-15. Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah. 16. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. 17. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka. Ke-18. Alur peserta pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. 19. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas. 1. Pengertian. Dalam standar operasional prosedur tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 atau 2021-2022 dimaksud dengan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, Pariwisata, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai kewenangannya dengan kebudayaan yang pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. 2. Tatap muka terbatas adalah pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembatasan jumlah siswa, pembatasan jam tatap muka, dan pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. 3. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan melalui 2 fase. Yang pertama, fase transisi. Fase transisi berlangsung 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Fase yang kedua, masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Masa transisi pertama berarti 50%. Kemudian yang berikutnya 50% berikutnya sehingga masa kebiasaan menjadi masa kebiasaan baru 100%. Peserta didik adalah peserta di SMA Negeri 57 Jakarta. Kepala sekolah adalah Kepala SMA Negeri 57 Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Standar operasional prosedur
tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2021 adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 57 Jakarta. Kedua, peserta pembelajaran tatap muka terbatas. Peserta pembelajaran tatap muka adalah seluruh peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 57 Jakarta Barat, Wilayah 2. Sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Bagi peserta didik yang memilih pembelajaran jarak jauh, diperbolehkan menjalani pembelajaran daring, luring, atau blended. Ketiga, tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik adalah guru pegawai negeri sipil atau PNS dan guru non-PNS yang mengampu mata pelajaran. Tenaga pendidikan adalah pegawai administrasi sekolah, petugas kebersihan, petugas kantin, petugas keamanan, petugas laboratorium, petugas IT sekolah, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kesehatan sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan adalah dalam hal ini penyelenggara pembelajaran tatap muka terbatas, namun terdapat pendidik dan atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksin COVID-19, maka pendidik dan atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah. 1. Pagar dan gerbang sekolah. 2. Parkiran. 3. Gedung perkantoran, ruang guru, ruang ibadah, UKS, ruang administrasi. 4. WC guru dan siswa. 5. Ruang kelas dan ruang laboratorium. 6. Ruang perpustakaan dan ruang musik. 7. Ruang OSIS dan ruang bimbingan konseling. 8. Gudang dan ruang olahraga. 3. Kafeteria dan auditorium. 10. Rumah penjaga sekolah. 11. Masjid dan asrama. 12. Meja dan kursi guru dan siswa. 13. Peralatan mengajar, musik, olahraga, praktik, kesehatan. 14. Spanduk-spanduk berisi himbauan atau sosialisasi kesehatan pendidikan dan lain sebagainya. Pengaturan ruang belajar. 1. Dibentuk tim tata ruang. Ruang belajar berkapasitas 18 sampai dengan 20 siswa. Penjelasan ruang ujian aman dan nyaman untuk prosedur pembelajaran. Cukup pencahayaan dan sirkulasi udara serta jauh dari kebisingan. 2. Setiap ruang dilengkapi dengan cairan disinfektan, hand sanitizer. Yang ketiga, memiliki tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pencuci tangan di tempat-tempat yang dibutuhkan. 4. Jarak antara tempat duduk minimal 1,5 meter. 5. Menjaga atau kursi yang tidak boleh digunakan diberi tanda silang. 6. Setiap siswa menempati meja dan kursi yang sama setiap hari. 7. Menjaga atau kursi yang tidak boleh digunakan diberikan tanda silang. 8. Setiap siswa menempati meja dan kursi yang sama setiap hari. 9. Meja dan kursi diskusi disusun dengan posisi duduk siswa masing-masing berjarak 1,5 meter. 10. Di setiap tempat yang dilalui siswa diberikan tanda jarak, jaga jarak atau area ruang kelas, kantin tempat ibadah, lokasi jemput siswa, ruang pendidik.
kantor, tata usaha, perpustakaan, dan sebagainya. 11. Apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang, baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di ruang terbuka di lingkungan sekolah. 12. Lalu lintas satu arah di lorong, koridor, atau tangga. Membedakan jalan lorong masuk ruang dan keluar ruangan. Satu bangku untuk satu orang. Yang 14, terdapat meja dan kursi guru yang berhadapan dengan siswa. Yang ke-6, jam tatap muka, tata ruang, dan jadwal rombongan belajar tatap muka terbatas. 1. Dibentuknya tim pembelajaran. 2. Pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi. 3. Pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar sekolah untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu gerbang, sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya. Jam tatap muka 3 sampai 3,5 jam. Mulai dari pukul 07.30 sampai dengan 11. Tata ruang, ruang 1, kelas 10, ruang 2, kelas 11, ruang 3, kelas 12. Jadwal rombongan belajar tatap muka terbatas semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 dimulai minggu pertama tanggal 4. Diatur sesuai dengan ketentuan kelas 10 pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3 minggu pertama, maka kelas 11 dan kelas 12 pembelajaran jarak jauh. Dan seterusnya seperti itu. Tim psikososial. Tim psikososial adalah merupakan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Yang kedua, mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga sekolah dengan tata cara 1. Menugaskan guru pembimbing konseling atau BK. Mendata kontak layanan dukungan di satuan pendidikan. Ke-8, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan 1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah. 2. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual, muntah, diare, anosmia, hilangnya kemampuan indera. 3. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang sekolah oleh tim kesehatan. 4. Jika warga sekolah memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jika warga sekolah terindikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID, maka tim kesehatan sekolah melaporkan kepada kepala sekolah, memastikan warga sekolah ditangani oleh Satgas COVID-19, memastikan warga sekolah memperoleh penanganan oleh Satgas COVID-19. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit memiliki gejala umum sebagaimana yang dimaksudkan angka 1, melaporkan kepada kepala sekolah dan puskesmas.
2. Memastikan warga sekolah ditangani oleh Satgas COVID-19. 6. Memastikan warga sekolah memperoleh penanganan oleh Satgas COVID-19. Yang ke-8, pemantauan dilakukan terhadap semua warga sekolah pada angka 3 sampai angka 6. Yang 9, rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. 10. Memberikan informasi kepada kepala sekolah terkait kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa. 11. Melakukan pembersihan dan disinfektan di sekolah paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan tatap muka terbatas dimulai. 12. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di luar sekolah. 12. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima, warung makanan di sekitar di lingkungan sekolah. 1. Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar sekolah dilarang beroperasi. 2. Pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima di sekitar lingkungan sekolah dapat berjualan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. 3. Tim berkoordinasi dengan aparat daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan. 9. Tim pelatihan dan humas. 1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, khususnya orang tua, wali murid yang terkait. 1. Tanggal mulai pembelajaran tatap muka terbatas, metode pembelajaran yang akan digunakan, langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah, hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua wali siswa. 5. Keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah. 2. Menempelkan poster dan atau media komunikasi informasi dan edukasi lain pada area strategis di lingkungan sekolah. Antara lain, pada gerbang sekolah, papan pengumuman, kantin, toilet, lorong tangga yang mencakup informasi pencegahan COVID dan gejalanya, protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah, informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, kemudian informasi terkait vaksinasi COVID-19, ajakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah, informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial. Yang ke-8, protokol kesehatan sesuai panduan dalam keputusan ini. 3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas mencakup 1. Protokol kesehatan sesuai panduan dan keputusan ini dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai. 2. Peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan sekolah. 3. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu. Ke-10. Tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. 1. Kepala sekolah wajib mengisi atau memperbarui daftar periksa. Ada leman data Dapodik, ya, Kementerian Pendidikan. Yang kedua, sekolah wajib menyiapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan paling sedikit minimal 1 toilet bersih dan layak. 2.
Sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan hand sanitizer. 1. Disinfektan mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang. 4. Memiliki termogram, pengukur suhu tubuh. 4. Mendata warga sekolah, pendidik yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah. Memiliki kondisi medis konflik yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan penjagaan jarak. Memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Membentuk satuan tugas pengamanan COVID di sekolah, tim pembelajar psikososial dan tata ruang, tim kesehatan kebersihan dan keamanan, tim pelatihan dan humas. 6. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan sekolah. 7. Dalam hal terjadi temuan kasus COVID-19 di sekolah, maka kepala sekolah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Memastikan penanganan warga sekolah yang berkonfirmasi COVID-19 antara lain memeriksa warga sekolah terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan. B. Apabila bergejala, maka harus mendapat perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID. C. Apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID. D. Memantau kondisi warga sekolah selama isolasi atau karantina. Yang ketiga, mendukung satu tugas penanganan COVID atau puskesmas tempat dalam melaksanakan penelusuran kontak erat warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19 dalam bentuk membantu membuat daftar kontak erat warga terkonfirmasi COVID. B. Membantu mengkonfirmasikan kepada warga sekolah yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada Satuan Tugas Penanganan COVID. 4. Memastikan penanganan warga yang terdapat dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 5. Melakukan pemantauan terhadap kondisi warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19. 6. Melakukan disinfeksi di area sekolah paling lambat 1 kali 24 jam terhitung sejak ditemukannya kasus COVID. 11. Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah. 1. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai masker bedah. Menutupi hidung dan mulut sampai dengan dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab basah. 2. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan ciuman tangan. 4. Menerapkan etika batuk bersin. 12. Kondisi medis warga sekolah sehat dan tidak mengidap penyakit harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dan warga sekolah. 13. Kantin
Tidak diperbolehkan warga sekolah disarankan membawa makanan minuman dengan gizi seimbang. 2. Dalam keadaan masa kebiasaan baru, kantin diperbolehkan buka dan tetap menjaga protokol kesehatan. 14. Kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga tidak diperbolehkan. Warga sekolah disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. 2. Dalam masa kebiasaan baru, kegiatan olahraga diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 15. Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah. 1. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik di sekolah. 2. Istirahat di luar kelas. Pertemuan orang tua dan peserta didik. Pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya. 2. Dalam masa kebiasaan baru diperbolehkan antara lain di lingkungan sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 16. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 17. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas. A. Satuan pendidikan. 1. Sebelum pembelajaran tatap muka terbatas, 1. Melakukan disinfektan sarpras di lingkungan sekolah. 2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CPTS dan cairan pembersih tangan hand sanitizer. 3. Memastikan ketersediaan masker, memastikan termogan berfungsi dengan baik, melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, atau sesak nafas. 3. Setelah pembelajaran, 1. Melakukan disinfeksi sarpras dan lingkungan sekolah. 2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci, hand sanitizer. 3. Memeriksa ketersediaan masker. 4. Memastikan termogram berfungsi dengan baik. 5. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan sesuai harian kepala dinas. B. Warga sekolah, pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, termasuk pengantar penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Sebelum berangkat, 1. Sarapan, makan siang, atau mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. 2. Memastikan diri dan keadaan sehat dan tidak ada gejala umum seperti demam, pilek. 3. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah. Yang keempat, membawa masker cadangan serta membungkus untuk masker kotor. 5. Membawa pembersih tangan hand sanitizer. 6. Membawa makanan beserta alat makan dan minum sesuai kebutuhan. 7. Wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat ibadah, dan alat yang lain sehingga saling meminjam barang tidak terjadi. Selama perjalanan, menggunakan masker dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Hindari penyentuhan permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, atau mulut. 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi. 2. Sebelum masuk gerbang. Pengantaran dilakukan di lokasi yang ditentukan. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi suhu badan, adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, tenggorokan, anosmia, dan sebagainya. 3. Untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. 4. Selama kegiatan belajar mengajar, 1. Menggunakan masker dan menerapkan
jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Menggunakan alat belajar, kegiatan, alat musik, dan alat makan minum pribadi. 3. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. 4. Memberikan pengumuman visual kesehatan warga sekolah. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikut protokol kesehatan sekolah. 5. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga sekolah. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikut protokol kesehatan sekolah. 5. Selesai kegiatan belajar mengajar. 1. Tetap menggunakan masker dan melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas. 2. Keluar ruang kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. 3. Menjemput peserta didik menunggu di lokasi yang disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk atau jaga jarak antri yang sudah ditandai. 6. Perjalanan pulang sekolah. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Hindari penyentuhan permukaan benda-benda. Tidak menyentuh hidung, mata, mulut, menerapkan etika batuk dan bersin. 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Setelah sampai di rumah, 1. Melepas alas kaki, letakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfektan terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, dan lainnya. Membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. 3. Tetap melakukan PHBS khusus CPTS dengan air mengalir secara rutin. 4. Jika warga sekolah mengalami ada gejala umum seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual, diare, anosmia, aguesia, setelah kembali dari sekolah, warga sekolah tersebut diminta untuk segera melaporkan kepada tim kesehatan sekolah. C. Selama berada di lingkungan satuan pendidikan. 1. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan ruang sejenisnya tutup pada masa transisi, hanya buka pada masa new normal. Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar ruangan. Meletakkan buku, alat praktikum pada tempat yang telah disediakan. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Kantin tutup masa transisi, hanya buka pada masa new normal. Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan. 2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. 3. Masker hanya boleh dilepas sejenak saat makan dan minum. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. 5. Menggunakan alat makanan pribadi. 3. Toilet. Melakukan CPTS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. 4. Tempat ibadah. Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah peribadatan. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. 3. Menggunakan peralatan ibadah milik sendiri. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. 5. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, berciuman pipi, dan ciuman tangan. 5. Tangga dan lorong. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong sekolah. 6. Lapangan. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan bersama yang dilakukan di lapangan.
Tidak dilakukan pada masa transisi, hanya dilakukan pada masa new normal. Misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas kegiatan yang lain. Ruang serbaguna atau ruang olahraga tidak dilakukan pada masa transisi. 1. Melakukan CPTS dengan air yang mengalir. 2. Selalu menggunakan masker. 2. Dan melakukan jaga jarak 1,5 meter. 3. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan. 4. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi. 5. Dilarang pinjam-meminjam perlengkapan olahraga. 8. Asrama. Kebetulan untuk asrama di SMA Negeri 57 tidak ada asrama. 9. Pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek bagi peserta didik seperti pembelajaran praktek di laboratorium dan tempat praktek lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. 10. Ketentuan lainnya, orang tua tidak menunggu peserta didik di sekolah. Peserta didik tidak beristirahat di luar kelas. 3. Tidak dapat pertemuan orang tua dengan peserta didik kecuali saat penjemputan sepulang sekolah. 4. Tidak terdapat kegiatan MPLS. 5. Kegiatan di luar lingkungan sekolah dengan tetap menjaga prokes. Ke-18. Alur peserta pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT tahun pelajaran 2021. Peserta didik sebelum berangkat ke sekolah memastikan diri telah sarapan bergizi, seimbang, dan membawa bekal makanan dan minuman. 2. Peserta didik datang ke sekolah dengan tetap menggunakan masker atau orang tua yang mengantar dan menjemput siswa dilarang menunggu di sekolah ataupun di pintu gerbang. Masuk ke pintu gerbang, siswa diperiksa suhu dengan termogram. Siswa yang memiliki suhu 35-37 akan diizinkan masuk, namun 37 ke atas untuk diharuskan pulang ke rumah atau memeriksakan diri ke dokter. 4. Siswa mencuci tangan dengan sabun dan air di tempat-tempat yang sudah disediakan. Siswa yang tinggal di asrama dengan datang ke sekolah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Siswa yang memarkir motor di parkiran sekolah tetap menjaga jarak dan mematuhi peraturan sekolah. 7. Siswa masuk lingkungan sekolah dan menuju ruang kelas dengan satu jalur lorong koridor sesuai dengan petunjuk tanda yang sudah ditentukan. 8. Siswa menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan dan bukan yang bertanda silang. Kursi sama yang diduduki setiap hari. Siswa mengisi link pendataan yang diberikan oleh petugas yang berisi identitas siswa, nama kelas, NISN, alamat rumah, tujuan. 2. Jam berangkat dari sekolah ke sekolah, dari rumah ke sekolah. 3. Jam sampai di sekolah. 4. Kendaraan yang dipergunakan. 5. Diantar orang tua, keluarga, atau sendiri. 6. Tempat-tempat yang pernah disinggahi. 7. Orang-orang yang pernah bersentuhan fisik. 8. Barang milik orang lain, milik sekolah yang pernah disentuh. 9. Kegiatan di sekolah. Jam pulang sekolah. Kendaraan yang dipakai pulang sekolah, diantar, dijemput, dan atau sendiri saat pulang sekolah. Lamanya waktu yang ditempuh dari sekolah ke rumah. 10. Siswa menjaga jarak minimal 1,5 meter atau menghindari kerumunan. 11. Siswa melakukan aktivitas belajar. 12. Siswa yang akan keluar ruangan karena ada keperluan yang mendesak harus ada izin guru dan memberikan tujuannya apa. 13. Siswa beristirahat tetap di ruang kelas dalam masa pergantian jam pelajaran berikutnya. 14. Siswa mengalami demam atau perubahan suhu, sakit kepala, mual, diare, asomsia, segera melaporkan ke pengawas sekolah, panitia, atau tenaga kesehatan sekolah. 15. Siswa meninggalkan ruang kelas pulang dengan mengikuti petunjuk tanda keluar
satu jalur. Siswa meninggalkan lingkungan sekolah terlebih dahulu mencuci tangan. Siswa mengisi link pendataan. 18. Orang tua penjemput siswa tetap berada di luar gerbang sekolah dan tetap menjaga jarak. 19. Siswa yang menggunakan motor dari parkiran sekolah tetap menjaga jarak. 20. Selama di dalam ruang ujian, selama di lingkungan sekolah, siswa menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung atau mata, mulut, menerapkan etika, batuk, dan bersin setiap waktu. 21. Sebaiknya siswa membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. 22. Sebaiknya siswa membawa bekal makanan dan minuman sendiri. 23. Apabila diperlukan untuk berkumpul di lapangan, siswa berdiri atau duduk di tempat yang telah disediakan kecuali yang bertanda silang. 19. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas. 1. Sekolah akan memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. 2. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan paling singkat 3 kali 24 jam. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang standar operasional prosedur SOP PTMT 3 atau pembelajaran tatap muka tahap 3 SMA Negeri 57 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.